Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Wa qala aydan ad-du'a salahul mu'min. Para ahli majelis rahimakumullah, malam Kamis sekarang ini di majelis yang mulia, selain daripada ijazah Quran dan pembacaan tafsir sawi dan ihya dan juga tanwirul qulub, al-fakir berniat mengijazahkan wirid-wirid setelah sholat yang susunannya secara khusus al-fakir terima daripada al-walid ayahanda Mama Kiai Haji Ahmad Thaha rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah, yang beliau terima dari guru-gurunya, yaitu Ama Eyang Cibabat Waliullah yang Muhammad Gurdi radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari ayahnya Eyang Muhammad Hasan Mustawi radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga Ama Eyang Cibaduyut Eyang Muhammad Zarkashi radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana wirid ini adalah wirid yang masyhur di dalam hadis, karena wirid-wirid ini wirid-wirid yang diijazahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Namun tartibannya para ulama, para aulia tidak sama. Yang mana dulu apa saja yang dibaca tidak sama. Maka salah satu tartiban yang dianggap ringkas untuk wirid setiap setelah sholat, wabil khusus minimal setiap habis sholat subuh dan sholat maghrib, itu minimal. Sebaiknya setiap setelah sholat. Yaitu wirid yang ini, yang mana berbagai faidah-faidahnya, fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya sungguh luar biasa. Karena dalam kalimat-kalimat wirid ini ada yang jaminannya adalah ampunan Allah, jaminannya adalah hidayah Allah, ada yang jaminannya adalah penjagaan dari setan, penjagaan dari kejelekan bangsa jin, penjagaan dari kejelekan orang-orang yang hasud, juga penjagaan dari binatang. Lalu di antaranya lagi di sini ada kalimat-kalimat yang di mana racun-racun juga tidak akan mempan, di mana binatang-binatang buas
juga tidak akan mampu mencelakakan. Di dalam wirid ini juga sihir-sihir tidak akan mampu. Di dalam wirid ini juga ada wirid yang menjadi obat dari berbagai penyakit. Penyakit-penyakit jasmani dan penyakit-penyakit hati. Di dalam wirid ini juga ada jaminan derajat yang tinggi di sisi Allah. Di dalam wirid ini juga yang berefek disegani oleh makhluk Allah, dicintai oleh makhluk Allah. Ini lengkap wirid-wiridnya. Di antara wirid yang akan diijazahkan di sini adalah seperti wirid ayat kursi, dan kalimat yang setelahnya yang mendapatkan jaminan masuk surga, yang mana disabdakan oleh Rasulullah SAW, kalau wirid itu antara dunia dan surga hanya terhalang oleh kematian saja. Hadis ini masyhur di kalangan para ahli hadis. Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dalam menafsirkan hadis ini yang dijabarkan juga oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang antara kehidupan dunia dan surganya hanyalah mati saja. Begitu dia mati, dia tidak ingat di alam kubur sampai hari kiamat. Begitu hari kiamat terjadi, dia nggak ingat kiamat. Dia nggak ingat mahsyar. Dia nggak ingat berbagai kejadian-kejadian yang amat dahsyat. Dia tidak tahu. Sampai-sampai dia nggak ingat lewat Shiratal Mustaqim. Begitu dia bangun, ingatnya di surga. Ini salah satu yang ditafsirkan oleh Imam Muhyiddin tentang makna hadis tadi, adalah yang mendawamkan ayat kursi yang selanjutnya, ayat berikutnya setelah ayat kursi. Dan ini berijazah terus dari gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun urusan tartiban ini tidak sama di antara para ulama yang menyusun tartiban, di antara para aulia yang menyusun tartiban. Namun tartiban yang ini Al-Fakir terima dari ayah daripada ama yang Cibabat. Tartiban yang ini. Insyaallah ini sangat mujarrab, ya ini sangat mujarab, asal yakin. Dan ini dari apanya juga ada ijazah secara khusus, ya seperti sekarang ini
Nanti dibacakan, diikuti, setelah dibacakan diikuti lalu ijazah. Di antara keutamaan dari wirid ini, di saat manusia dilanda fitnah, maka orang yang wirid ini tidak akan terkena fitnah itu. Di saat orang-orang terkena wabah, orang yang wirid ini dia tidak terkena wabah itu. Di saat orang-orang terkena musibah secara massal, orang yang wirid ini dia dikecualikan, tidak akan terkena musibah itu. Insyaallah. Dimohon yang hadir tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang tidur. Karena ijazah itu walaupun hanya satu kata, satu huruf, di saat mengucapkan itu lalu sambil ngantuk, maka yang itu otomatis tidak bisa tersambung ijazahnya. Berapa banyak orang yang tatkala mendapatkan ijazah, lalu ijazahnya menjadi batal. Cuma karena ngantuk sejenak di satu huruf, di satu kalimat, di satu bacaan, dia ngantuk. Akhirnya gagal ijazahnya. Sekarang kita memulai ijazah dulu. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa nadul qabul wa tamami kulli sul wa mamul. يا لبات لكل خير ودافعة لكل شر وزادة محبة للشرف الحبيب سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شور الليل والفاتحة. أروايا بمهدي وأزواجي وذريتي وأنبياء مرسلين ملائكة المقربين سادتنا من أهل بكر اسمعنا عن الرب والتابعين والتابعين أئمة أربعة منهم مثال من يكون في الدين وعلى فوق معدة المكرم مخلصين رجال الثلاثة ذراع القادر شامل عبد القادر الجيلاني قدس الله. Mailar جميع أصحابي إجازتي دعواتنا وأذكارنا وصلواتنا شؤل الليل الفاتحة. أولياء
علم مشهد السلام. Al-Awliya Ittisah min syarif hidayatillah sultan muslim. Maulana bagaimana Maulana? Yang dari Maji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bacakan dulu doa awal ta'lim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي وسدد لساني وهدي قلبي وسدد لساني وهدي قلبي بحق القرآن العظيم والرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا حق حق وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أستودعك ما علمتني وأورد علي عند الإتيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا معرفة الأولياء وصابح الهداية وشوق المحبين إلى لقائك ويقين المتوكلين عليك وخوف العارفين ورجاهم بك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وافتح لنا بفتوح الأولياء والشهداء والصالحين وافتح لنا بفتوح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه عني
يا ميسر ياسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير يا ميسر ياسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير يا ميسر ياسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علي فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم اللهم لا تؤاخذني بالجريرة وأصلح لي العلانية والسريرة واجعلني ممن يدعو إليك على بصيرة ربي زدني علما واسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بأعضائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بأعضائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بأعضائك وترضى بقضائك. Dilihat dibuka bukunya. Aurad ba'da salat al-maghdubah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي وإن رحمتك أوسع من ذنبي اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني لأنها وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا حنان يا منان يا ديان يا برهان. Sedikitnya 3 kali. Sedikitnya 3 kali. Ya Hannanu ya Mannanu ya Dayanu ya Burhan. Ya Hannanu ya Mannanu ya Dayanu ya Burhan. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin wa li jami'i man amana bik. Yang pertama, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Orang yang mendawamkan doa itu setiap habis sholat, terutama pagi dan habis maghrib, maka Allah jaga dari segala kejelekan seluruh makhluk Allah. Lalu yang kedua, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wasmi'ul alim. Jika didawamkan maka semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit tidak akan ada yang mampu mencelakakan diri orang yang mendawamkan ini. Sehingga ada seorang wali yang mau diracun, malah racunnya diminum. Belum minum membaca doa ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim, langsung diminum. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau megang apa? Mau megang hal-hal yang berbahaya. Apapun itu yang berbahaya, maka tidak akan jadi berbahaya. Kita mau megang binatang-binatang buas yang beracun dan sebagainya. Nah, sebelumnya bacakan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk membatalkan segala efek negatif yang ada di makhluk. Apa saja yang berefek negatif yang ada di makhluk? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Alladzi la yadurru, yang mana tidak akan ada yang bisa mencelakakan. Ma'asmihi beserta nama Allah, syai'un apapun fil ardi yang ada di bumi, wala fis sama, dan yang ada di langit pun tidak ada yang bisa mencelakakan. Wa samiul alim. Dawam. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi fil ardi wala fis sama. Tuh, dawam. Kita mau makan, mau minum, kalau ada khawatir terutama di daerah musuh yang sekarang main racun dan sebagainya, tuh, itu harus sering sebelum makan, sebelum minum Bismillahirrahmanirrahim baca 3 kali.
tiupkan kepada makanan tersebut. Kita kalau mau megang apa saja kelihatan ada hewan-hewan galak, bacakan dulu, tiupkan kepada hewan itu. Lalu juga orang yang mendawamkan 4 kali tiap habis sholat, terutama habis subuh dan habis maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Segala kejelekan, segala musibah oleh Allah dilemparkan jauh-jauh. Tidak akan ada yang dikenakan kepada seorang hamba jika azab turun dari langit, jika musibah dan wabah turun, maka oleh Allah dilemparkan dari orang-orang yang mendawamkan ini. Kalau ini berdasarkan hadis, hadisnya masyhur. Lalu ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Allah yang Maha Hidup, ya Allah yang Maha Mandiri, rahmatika astaghits, dengan kasih sayangmu ya Allah aku memohon pertolonganmu. La takilni ila nafsi ya Allah, jangan membebankan kepadaku untuk mengurus diriku. Tarfata'in, walaupun sekejap mata. Aku tidak mampu ya Allah mengurus diri, memaslahatkan diri, aku tidak mampu ya Allah. Jangan kau bebankan, jangan kau tibankan untuk mengurus diri kepadaku. Wa aslih li sya'ni kullah, maslahatkanlah segala suatuku ya Allah. Maslahatkanlah, muluskan, luluskan, maslahatkan segala suatuku. Allahumma inna maghfirataka arja min amali ya Allah. Sungguh ampunanmu lebih kuharapkan ketimbang seluruh amalku. Wa inna rahmataka wus'u min zambi, dan sesungguhnya kasih sayangmu sungguh maha luas ketimbang dosa-dosaku. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka. Ya Allah, jika aku tidak pantas untuk sampai kepada kasih sayangmu, farahmatuka ahlun an tablughani, namun kasih sayangmu sungguhlah ahli untuk sampai kepadaku. Li'annaha wasi'at kulla syai', karena sesungguhnya kasih sayangmu meliputi semua perkara. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah yang maha kasih sayang. Ya Hannan ya Mannan ya Dayan ya Burhan. Ya Hannan ya Mannan ya Dayan ya Burhan. Ini ya Hannan ya Mannan adalah kalimat untuk melepas dari berbagai musibah yang sudah menimpa. Siapa orang yang sudah mendapatkan ujian musibah dari Allah, jika ingin dicabut lagi musibahnya, kerugiannya, maka perbanyaklah membaca, memanggil Allah dengan kalimat Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dayan, Ya Burhan. Maka Allah cabut musibah tersebut. Allahumma uslih ummat Muhammad ya Allah. Maslahatkan seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma raham umat Muhammad ya Allah. Sayangi semua umat Nabi Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad ya Allah. Hilangkan segala bingung dan kesulitan dari umat Nabi Muhammad. Allahumma gfir li ummati Muhammad ya Allah. Ampuni semua dosa umat Nabi Muhammad. Wali jami'i man amana bik, dan ampuni pula semua hamba-hamba yang beriman kepadamu, baik dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, siapa saja, jami'i man amana bik. Jadi
Subhanallah, doa ini adalah doa yang siapa orang mengucapkan doa ini, maka dia sudah berbuat kebaikan kepada semua hamba Allah yang beriman kepada Allah dari seluruh kelompok, baik manusia maupun bangsa jin, dan sungguh orang tersebut sudah berbuat kebaikan yang sangat besar sekali, dan orang tersebut akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang didoakan oleh orang tersebut. Subhanallah. Orang-orang yang mendapatkan musibah daripada umat Rasulullah SAW di daerah manapun, di negara manapun, kita sudah ikut andil berdoa, mendoakan mereka. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Ya Allah, tuh, cabut segala musibah, segala bingung, segala susah dari semua umat Nabi Muhammad. Tuh, yang sekarang mendapatkan musibah dan kesulitan, kita ikut andil di dalamnya. Bacakan doa ini. Tuh. Allahumma zahir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari sifat munafik. Munafik, sifat munafik yang mengakibatkan orang yang memiliki sifat tersebut menjadi kufur. Sifat munafik, sifat nifaq. Na'udzubillah min dzalik. Wa farji minaz zina, dan sucikan farjiku dari zina. Wa lisani minal kidbi, dan sucikan lisanku dari dusta. Siapa orang yang dawam doa ini, maka Allah jaga hatinya tidak akan terkena nifak sampai menghadap Allah. Dan Allah jaga farjinya dari zina. Dan Allah jaga lisannya dari dusta. Yang mana dusta tersebut membikin orang tersebut tidak bisa dipercaya. Tidak dipercaya oleh manusia dan tidak dipercaya oleh malaikat. Tidak dipercaya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Siapa orang yang dusta lisannya, maka doanya tidak dikabul. Semua ahli ijabah doa karena apa? Karena lisannya tidak ada dusta. Makanya ahli-ahli ijabah doa walaupun ucapannya sepertinya canda, tapi karena tidak dusta, tidak pernah dusta, tuh tidak dianggap canda. Tetap diperhatikan oleh Allah, diperhatikan oleh malaikat Allah. Padahal itu sepertinya canda gitu kan. Nah, karena apa? Diperhatikan oleh malaikat, diperhatikan oleh Allah Ta'ala karena lisan orang yang sudah sampai kepada martabat mustajab doa itu bersih daripada dusta. Tidak ada dusta. Maka selalu didengar oleh Allah. Kenapa banyak yang tidak didengar? Karena lisannya banyak dusta. Nah, salah satu doa supaya lisannya bersih dan terjaga daripada sifat dusta adalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba' wa min haula'il arba'. Ya Allah, sungguh aku memohon perlindungan kepadamu, penjagaanmu, min ilmin la yanfa'u, daripada ilmu yang tidak manfaat. Jangan sampai ada di hatiku ilmu yang kau ajarkan kepada hatiku yang tidak manfaat. Ingin semua ilmu yang ada dalam hati itu ilmu yang manfaat. Wa qalbin la yakhsha'u, dan juga aku memohon perlindungan kepadamu
daripada hati yang tidak bisa khusyuk. Salah satu doa tidak dikabul karena hatinya yang komunikasi kepada Allah tidak bisa khusyuk kepada Allah. Sehingga tidak adab di hadapan Allah. Tidak sopan di hadapan Allah. Karena apa? Karena hatinya tidak bisa khusyuk. Kemana saja gitu. Orang-orang yang hatinya khusyuk, jangankan dalam sholat, di luar sholat juga khusyuk. Jangankan di waktu serius, di waktu canda saja khusyuk. Ya, tidak ada. Di hati orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, kegaflahan, hati yang lupa kepada Allah, selalu hatinya mengingat Allah, selalu hatinya khusyuk kepada Allah. Makanya walaupun bercanda kelihatannya canda, ingat, canda yang lahir dari hati yang khusyuk kepada Allah, bukan canda yang lahir dari hati yang tidak ingat Allah. Tuh, walaupun serius tapi hatinya tidak nyambung kepada Allah, tetap tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah, tidak akan mendapatkan pengkabulan dari Allah. Walaupun canda dohirnya, tapi lahir dari hati yang khusyuk kepada Allah, maka tetap diperhatikan oleh Allah, didengar oleh Allah. Jadi belajar khusyuk di hari-hari kita, khusyuk kepada Allah, belajar memusatkan hati kepada Allah. Walaupun lagi ngobrol dengan orang-orang, kita hati terus belajar khusyuk kepada Allah. Walaupun mata memandang itu memandang ini, telinga mendengar itu mendengar ini, kita kadang bercanda dengan anak, dengan istri, dengan suami, namun hati kita dengan Allah. Hati kita dengan Allah. Selalu hati kita khusyuk kepada Allah, adab kepada Allah. Nah, ini harus terus dilatih. Melatih khusyuk hati kepada Allah, bukan di dalam sholat saja, tapi selama kita ingat. Selama kita ingat, hati dididik supaya selalu khusyuk kepada Allah. Selalu memohon pertolongan Allah. Lagi duduk, lagi jalan, lagi berdiri, lagi di mana saja, atau di WC, selalu mengingat Allah, selalu bersyukur, memuji, selalu berkomunikasi dengan Allah, selalu memohon petunjuk Allah, pertolongan Allah, selalu mendoakan semua mukminin mukminat, padahal lagi jalan, padahal lagi ngobrol, tapi hatinya berdoa kepada Allah Ta'ala. Itulah kebiasaan orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Orang-orang yang soleh seperti itu. Hatinya selalu di antara mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, berdoa. Mengagungkan Allah, berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Mendoakan yang lain, memintakan ampunan bagi yang lain, memintakan berbagai kebaikan bagi yang lain. Hati orang yang soleh itu seperti itu bolak-baliknya. Terus dipinta atau tidak dipinta doa oleh siapapun. Maka jangan heran kalau banyak wali-wali Allah tatkala mendoakan itu seolah tidak serius dia mendoakan. Tidak serius. Orang awam menganggapnya kok ini berdoa tidak serius gitu kan. Jangan dianggap orang-orang yang seperti itu tidak serius. Kenapa? Karena sebelum dipinta doa juga hatinya sudah dengan Allah. Hatinya sedang dengan Allah.
Ketika kita meminta doa kepada orang seperti itu, tuh, tinggal nyambungkan keinginan orang ini kepada Allah sudah. Ya. Karena sebelum dipinta juga dengan Allah, bukan mendadak ketika dipinta doa lalu menghadapkan hati kepada Allah. Oh tidak, ini orang-orang awam. Kalau orang awam seperti itu. Orang awam kebiasaannya lupa. Bila dipinta doa, barulah menghadapkan hati kepada Allah. Tapi kalau orang-orang khusus, itu tidak seperti itu. Hatinya selalu dengan Allah, khusyuk kepada Allah. Ada orang, tidak ada orang, lagi sholat, di luar sholat, selalu hatinya dengan Allah. Jika dipinta doa, tuh, secara otomatis tinggal menyambungkan keinginan dia kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tuh. Tidak sengaja kuda-kuda dulu. Tuh kan? Enggak. Yang kuda-kuda itu tuh, bukan ahli jurus. Kalau ahli jurus mah dalam segala keadaan siap tempur. Ahli jurus seperti itu. Tidak sengaja kuda-kuda dulu. Yang kuda-kuda dulu itu orang lagi belajar. Ya. Orang yang dalam suasana belajar ya seperti itu. Tapi kalau orang yang ahli, lagi apapun, dalam keadaan apapun, pasti dia selalu siap, siaga satu. Maka banyak kita mendengar manakib orang-orang yang doanya mustajab, seperti halnya canda. Banyak orang-orang yang tatkala dipinta doa bukan mendoakan, malah cuma canda doang. Padahal hatinya dengan Allah, hatinya khusyuk kepada Allah, meminta kepada Allah dengan adab, dengan akhlak. Cuma kelihatannya tuh seperti main-main. Salah satu doa yang menjadi faktor penyebab hati bisa khusyuk kepada Allah, doa ini. Kita memohon kepada Allah punya hati yang selalu bisa khusyuk. Kita tidak ingin dikasih hati yang tidak khusyuk. Kita ingin dikasih hati yang khusyuk. Wa qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak bisa khusyuk. Wa du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada doa yang tidak didengar oleh Engkau, yang tidak dikabulkan oleh Engkau. Salah satu faktor penyebab setiap doa hamba dikabulkan oleh Allah adalah doa ini. Jadi selalu doanya, doa apa saja, yusma'. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Walaupun berjuta-juta kali berdoa, kalau tidak didengar untuk apa? Orang soleh satu kali berdoa hanya dalam hati saja, tapi yusma', didengar oleh Allah. Itu yang kita inginkan. Wa nafsin la tashba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak kenyang. Kita ingin punya jiwa yang kenyang. Kenyang dengan kasih sayang Allah, kenyang dengan segala kebaikan Allah, kenyang dengan, artinya wa nafsi la tasba, artinya jiwa yang tidak ada kurang dari pemberian Allah. Nafsi la tasba. Kita ingin nafsin yang tasba. Ingin jiwa yang kenyang. Kenyang dengan segala jaminan-jaminan Allah. Dah, artinya tidak ada kekurangan, maksud kenyang di sini. Enggak ada kekurangan. Tuh, enggak ada kekurangan. Ingin sempurna artinya. Wa nafsil la tasba, pingin tuh jiwa itu yang sempurna dengan segala kebaikan dari Engkau. Jangan sampai ada nikmat yang kurang. Jangan sampai ada anugerah yang kurang dari Engkau. Nah, itu permintaan. Ya.
wa min haulil arba', dan dari ini semua yang empat. Ini wa min haulil arba' taukid. Taukid wa min haulil arba', dan ini semua yang empat. Ya Allah. Ya latifan bi'ibadihi, ya aliman bi'ibadihi, ya khabiran bi'ibadihi, ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi'ibadihi, ya aliman bi'ibadihi, ya khabiran bi'ibadihi, ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi'ibadi, ya aliman bi'ibadi, ya khabiran bi'ibadi, ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir. Allahumma inni asbahtu wa amsaytu ushiduka wa ushidu hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا برئت من كل دين يخالف دين الإسلام Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfirli. Ini 25 kali sholat setelah sholat subuh dan sholat asar, istighfar yang ini 25 kali setelah sholat subuh dan sholat asar. Dan siapa yang mendawamkan istighfar ini 25 kali, menurut sebagian ijazah 27 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensolehkan orang tersebut dan mensolehkan orang-orang yang dekat dengannya, yang ada di lingkungannya, dan mensolehkan tetangga-tetangganya, dan Allah melimpah ruahkan rizki kepada dirinya dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk tetangga-tetangganya. Jadi tetangga-tetangganya tuh jadi terkena barokahnya daripada dawam istighfar. Ya. Lalu istighfar yang satu lagi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu. Lalu istighfar yang satu lagi. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li ashabil huquqil wajibati alayya. ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه.
Ini istighfar juga untuk orang tua. Istighfar juga untuk semua orang. Semua orang tuh, yang mana kita punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak mereka. Ya. Dan ini istighfar untuk semua guru-guru, semua saudara-saudara kita, dan semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan ini istighfar dibacakan 3 kali. Kita mau milih yang kedua, astagfirullahaladzim, silahkan. Alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silahkan. Tapi usahakan harus ada istighfar untuk orang tua. Walaupun hanya 1 kali. Ya. Walaupun hanya 1 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, sudah kasih tanda segitu. Ini ijazah lain lagi. Kalau ini disatuin ini, padahal beda. Kasih tanda saja. Minkal jad kasih tanda. Tuh. Ini ijazah lain lagi. Yang Allahumma la mudilla, ijazah lain lagi. Ya. Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadiya liman adlalta. Wa la mushqiya liman as'adta wa la mus'ida liman ashqaita. ولا معز لمن أذللت ولا مذل لمن أعززت ولا رافع لمن خفضت ولا خافض لمن رفعت اللهم اهدنا لما أمرتنا ووفق لنا بما ضمنت لنا من خيري الدنيا والآخرة وقوي يقيننا فيما رجيتنا وانصرنا على أعدائنا في الظاهر والباطن وأسألك اللهم بما سألك به خليلك إبراهيم عليه السلام من النور واليقين وما سالك به سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من النصر والتوفيق إنك حميد مجيد. Nah, sudah. Ini beda lagi ijazahnya. Tuh, sampai di sini. Allahumma la mudilla liman hadaita, ya Allah, tidak ada yang menyesatkan, tidak ada yang bisa makhluk yang menyesatkan kepada siapapun yang kau kasih hidayah, tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kau sesatkan, tidak ada yang bisa mencelakakan kepada siapapun yang kau selamatkan, yang kau bahagiakan,
Tidak ada yang bisa membahagiakan, menyelamatkan kepada siapapun yang kau celakakan. Tidak akan ada yang bisa memuliakan kepada siapapun yang kau hinakan. Tidak ada yang bisa menghinakan kepada siapapun yang kau muliakan. Tidak ada yang bisa mengangkat kepada siapapun yang kau rendahkan. Tidak ada yang bisa merendahkan kepada siapapun yang kau angkat. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada segala hal yang kau perintahkan kepada kami. Ya Allah, penuhilah kami dengan segala yang kau janjikan kepada kami dari kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, kuatkan keyakinan kami di dalam segala hal, yang kau berikan kepada kami harapan untuk itu. Allah memberikan harapan kepada kita untuk mendapatkan surga. Kuatkan keyakinan kami ya Allah. Kan? Allah memberikan harapan kepada kita dengan berbagai jaminan-jaminan A, B, C, D dan seterusnya. Ya Allah, kuatkan keyakinan. Karena tatkala dihadapkan kepada apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, tuh, dengan harapan. Nah, kadang keyakinan ini lemah. Maka kita minta kepada Allah keyakinan yang kuat. Wansurna ala adaina fi dhahiril batin ya Allah, tolonglah kami untuk bisa mengalahkan semua musuh-musuh kami. Baik di zahir kami maupun di batin kami. Musuh yang zahir, musuh yang batin. Tuh, berilah pertolongan untuk bisa mengalahkan musuh-musuh kami tersebut. Di antaranya musuh yang paling jahat adalah syaitan. Musuh yang paling jahat adalah syaitan. Juga musuh yang paling jahat adalah nafsu ammarah. Supaya kita bisa mengalahkan nafsu kita sendiri. Tuh, mansur ala adaina. Siapa adaina? Syaitan. Siapa adaina? Adalah hawa nafsu. Apalagi yang menjadi musuh adalah dunia. Tuh, bisa mengalahkan dunia, bukan dunia yang mengalahkan kita. Kalau dikotak-katik oleh dunia, tapi kita yang mengalahkan dunia. Siapa lagi? Adalah bangsa jin, bangsa manusia, ya, yang jahat. Bangsa jin dan bangsa manusia yang jahat, yang mau mendolimi kita, yang hasud kepada kita, kan? Nah, nanti Allah kalahkan mereka semua. Ya Allah, kami memohon, aku memohon kepada Engkau. Was'alukallahumma, memohon segala perkara yang telah dipinta oleh Khalilmu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu cahaya dan keyakinan. Berikan kepada kami, ya Allah, cahaya dan keyakinan. Yang cahaya dan keyakinan ini pernah dipinta oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Dan juga wa ma sa'alaka bihi sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam minan nasri wa taufik. Dan aku memohon kepada Engkau perkara yang telah dipinta oleh junjungan kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Engkau, yaitu pertolonganmu dan taufikmu. Pertolonganmu dan taufikmu. Yang mana an-nasr wa taufik adalah perkara yang pernah dipinta oleh Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Jalla Jalaluhu wahidah. Innaka Hamidum Majid. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika udus salam. Fahina Rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam ya Allah, Engkaulah yang maha salam, yang maha damai sejahtera.
Tuh. Dan dari engkaulah keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Dan hanya kembali kepada engkau keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian. Hidupkan kami ya Allah dengan kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan. Masukkan kami semua kepada surga, negeri keselamatan, negeri kesejahteraan, negeri kedamaian. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ta'ala karam. Lalu setelah itu baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu baca ayat kursi, baca wa ilahukum dulu 1 kali. Mau baca ayat kursi berapa kali, jangan lupa wa ilahukum pertama kali, muqaddimahnya harus dibaca 1 kali. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nah, ba'da subuh baca 7 kali. Dan ba'da maghrib. Ditiup-tiup setiap 1 kalinya. 1 kali pertama ayat kursi tiupkan ke depan. Kedua tiupkan ke kiri. Ketiga tiupkan ke belakang. Keempat tiupkan ke kanan. Kelima tiupkan ke atas. Keenam tiupkan ke bawah. Yang ketujuh diisap. Isap. Itu subuh dan maghrib. Lalu antara subuh dan maghrib, duhur, asar dan isya bacakan 1 kali. Ada yang kaifiat khusus ditiup-tiup itu. Tiup-tiup. Jadi segala kejelekan, segala musibah yang akan datang dari seluruh arah oleh Allah dijaga. Dengan ayat kursi, kedoliman, yang hasud, yang mau mencelakakan bangsa setan, bangsa jin, bangsa manusia apapun, itu sudah dikasih benteng di sekelilingnya. Semuanya sekelilingnya. Mau jalan mana tidak bisa. Karena sudah dikasih benteng. Lalu diisap. Diisap yang terakhir, yang ketujuh. Sehingga bangsa setan tidak akan bisa masuk ke aliran darah. Bangsa jin tidak akan bisa menghipnotis. Banyak yang suka kesurupan dan sebagainya. Karena tidak berisi. Nah, ini ayat kursi seperti ini. Ayat kursi yang menjadi jiwa kita berisi. Berisi dengan benteng. Berisi dengan api yang membakar bangsa setan, membakar bangsa jin-jin jahat. Tiup-tiupkan. Tiupkan itu diantara gunanya adalah segala kejelekan supaya dijauhkan oleh Allah dan segala kebaikan supaya ditarik ke kita semuanya dari seluruh arah. Dari seluruh arah. Kaifiatnya seperti itu. Kaifiatnya. Apalagi di saat-saat genting, saat berperang dan sebagainya, karena doa ini dan kaifiat itu diijazahkan oleh Eyang Cibabat ke apa dan kepada banyak santri-santri Eyang Cibabat. Kaifiatnya seperti itu di saat genting saat itu.
saat perang saat itu, kan? Dan tidak ada seorang pun santri yang terkena peluru. Tidak ada seorang pun santri yang mendapat ijazah ini terkena peluru. Seringkali masuk di medan perang, kan? Tapi tidak ada yang terkena peluru. Terbacakan terus seperti itu. Dan ini ijazah dari Eyang Mahmud, dari Mahmud begitu, dari Eyang Mahmud, dari dulunya begitu. Harus ditiupkan yang maghrib dan yang subuh 7 kali. Terkadang juga kalau kita mau masuk wilayah pemanya perang dan sebagainya, tuh tangannya diginikan kayaknya. Nanti yang terakhir, yang ke-7, yang tadinya diisap, ditiupkan sambil keliling. Sampai keliling, sampai muter gitu. Nah, sambil muter gitunya. Tuh. Begitu. Kalau kita mau masuk daerah-daerah yang sangat berbahaya, gitu kan. Nah, begitu caranya. Tapi kalau tidak, ya itu diisap tadi. Lalu ini kaifiat khusus. Ini tidak ada, ini mah dalam hadisnya. Ya, karena ini kaifiat dari wali. Kaifiat dari wali, tapi mujarrab. Tuh. Kita kalau mau masuk ke hutan, mau masuk kemana, dan mereka tidak bisa melihat kepada kita. Mereka tidak bisa melihat kepada kita. Nanti sebaliknya jangan heran kalau kita yang bisa melihat kepada mereka. Ya, tapi mereka tidak bisa lihat kepada kita. Nah, mau masuk daerah-daerah yang angker seperti itu, seringkali dibacakan di rumah. Ya. Lalu setelah baca ayat kursi, bacalah ikrah fid din. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. La infisama laha wallahu sami'un 'alim. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إلهي يا ربي يا سيدي يا مولانا يا معبود. Nah, baca subhanallahnya, ini tangannya di sini tuh. Menghitungnya dari telunjuk dulu. Subhanallah, 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 lalu ke kiri. Subhanallah, 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 ke kanan lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Berapa? 30? 33. Nanti setelah subhanallah 33. Subhanallah 33. Subhanallahil azim wa bihamdihi daiman abada. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bacakan 33 seperti tadi yang menghitungnya. Lalu alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'ma. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu tadi 33. Lalu yang terakhir yang ke-34 jadi 100 nanti. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Lalu berzikir kepada Allah khusyuk. Sebelum membacakan la ilaha illallah, baca dulu muqaddimahnya berdoa, yaitu ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, kaulah yang ku maksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu lah yang ku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, berikan kepadaku cinta kepadamu dan cintamu kepadaku. Jadi makna mahabbataka yakni mahabbati laka wa mahabbataka li. Cintaku padamu, cintamu padaku. Wa ma'rifataka dan ma'rifat kepadamu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Nawaitu dzikra taqarruban ila Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
wujud. La ilaha illallah. Hayyun la yamut. La ilaha illallah. Hayyum baq. Lalu setelah itu baca la ilaha illallah 165 kali. 165 kali. 165 kali. Di sini ada 12 kali. Yang 12 kali itu sedikitnya. Yang paling sedikitnya lagi hanya 3 kali tadi. Ya. Jadi la ilaha illallahnya 165 kali. Lalu yang sedikitnya 12 kali. Tuh, yang paling pokoknya 3 kali. Nanti di ujung itu baru ujungnya la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tartiban la ilaha illallah yang 12 kali, setelah itu ada zikir Allah 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 itu 24 kali. Jadi tangannya begini Allah 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 Allah. Hitungnya 12 hitungnya. Tapi satu kali tuh gerak ini tuh 2 Allah 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 Allah. Lalu setelah itu baca hu itu sama 24 kali. Nah, dihitung juga. Jadi tangannya diginikan. Ya. Coba. Ya. Allah 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 Allah. Nah, itu setelan yang la ilaha illallahnya 12 kali. Kalau yang la ilaha illallahnya 165 kali tidak pakai itu. Tidak pakai Allah Allah dan langsung kepada la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu lalu kepada kalimatu haqqina 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu wa inna insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Lalu ijazah salawat masyhur. Ijazah salawat masyhur. Ijazah salawat masyhur yang belum ijazah, ya. Ijazah salawat masyhur dan ijazah salawat masyhur yang sudah ijazah ini taukid. Lalu salawat mudoriyah. Bacakan salawat masyhur dulu.
setelah barusan itu selesai, silahkan doa. Tuh. Silahkan doa. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim radha'an jami'as sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumil amin ya rabbal alamin. Berdoa. Nah, atau langsung ke sholawat masyhur. Ini beda ijazah. Jadi mau dipisahkan sholawat masyhur, umpamanya di waktu tertentu silahkan. Kalau wirid sholat saja sudah sampai di situ. Tuh, sampai barusan. Lalu berdoa. Itu wirid sholat. Ya. Adapun ijazah sholat masyhur itu lain lagi. Nah. Sekarang ijazah wirid sholat dulu. Ajazukum ala adil ijazah. Al-Fakir mengijazahkan kepada antum semuanya kepada ijazah wirid setelah sholat. Setelah seperti yang telah mengijazahkan kepada Al-Fakir walidi ayahanda Kiai Haji Ahmad Thaha Mustawi rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Ucapkan qabiltu ijazataka. Saya terima ijazah ini. Al-Fatihah. Ya, jam berapa? Jam berapa? Hah? Jam 2 kirang seberapa. Sudah. Nanti ijazah salat masyhur dan selanjutnya bawa lagi ke sini malam Kamis yang akan datang. Insyaallah. Jadi belum ijazah salat masyhur dan ijazah salawat mudhoriyah. Ini ada cerita dalam salawat masyhur, nanti ada salawat yang Al-Walid dalam mimpinya di Madinah Al-Munawwarah itu mendapat ijazah langsung dari Rasulullah SAW. Yang salawat masyhur itu ada. Lalu juga salawat mudhoriyah terima dari Mama Eyang Cibabat, dan suatu malam Eyang Cibabat didatangi oleh Rasulullah SAW. Satu malam waktu subuh-subuhnya Eyang Cibabat langsung menceritakan tahadus bernikmah. Beliau mengatakan tadi malam Rasulullah SAW datang dan mengijazahkan salawat mudhoriyah ini. Lalu oleh beliau dibacakan. Lalu ada sedikit harokat gitu kan yang berbeda dengan ijazah dari yang lain. Jadi jangan heran, nanti dikasih tanda. Kalau kita mendengar yang lain bacaannya begitu. Nah ini begini. Pernah para ulama bertanya kepada Mama Eyang Cibabat radhiyallahu taala anhu tentang harokat itu. Mama Eyang Cibabat jawabnya begini. Tuh, dawan Mama Eyang Cibabat, duka. Dati Rasulullah nakitu suratnya. Mama Eyang Cibabat itu. Duka dati Rasulullah nakitu. Tidak dirubah lagi. Alhamdulillah kita mendapatkan ijazah. Padahal salat mudhoriyah yang menyusun adalah Imam Busiri. Yang menyusunnya Imam Busiri. Tapi Eyang Cibabat tuh bertemu dengan Rasulullah, menerima dari Rasulullah. Bukan mimpi lagi. Bukan mimpi lagi, Masya Allah. Masya Allah. Nah, Insya Allah nanti malam Kamis yang akan datang. Insya Allah. Tuh. Jadi yang tidak keburu sekarang hadir, ya. Bawa ke sini. Keluarga, anak. Biar dapat ijazah. Tuh, karena ijazah ini sulitnya itu belum ada isyarat dibolehkan ijazah lewat streaming. Tuh langsung belum ada isyarat itu. Kalau sudah ada isyarat itu bisa saja.
bisa saja, kan? Karena ijazah bisa sesuai dengan niat yang mengijazahkannya. Namun belum ada isyarat ke sana, jadi semua harus datang, ya. Mudah-mudahan panjang umur dan mendapatkan keberkahan dari ijazah daripada para guru-guru yang agung, para aulia-aulia, leluhur-leluhur yang mulia, sehingga kita mendapat keberkahan beliau-beliau, syafaat beliau-beliau. Sirril Fatihah. Lalu sebelum ditutup dengan doa akhir ta'lim, kita insya Allah rencana pada tanggal 30 Juli hari Sabtu ba'da zuhur, insya Allah kita sama-sama berangkat ke Pamijahan, berziarah ke yang Pamijahan insya Allah pada hari Sabtu tanggal 30 Juli ba'da zuhur dari daerah masing-masing. Nanti dikumpulkan di daerah mana nanti insya Allah. Silakan didaftarkan melalui panitia masing-masing. Lalu juga jangan lupa pengajian umum bulanan harus lebih dikompakan. Nanti jatuh pada tanggal